Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yang berjudul Analisis Pengaruh Likuiditas, Struktur Aktiva, dan Probabilitas terhadap Struktur Modal pada 10 perusahaan manufaktur, sektor industri dasar, dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2019. Dengan saya sendiri, Rima Rahmawati, dan rekan saya Nani Rohaini, Hari Setiawan, dan Siti Dania. Baik, yang pertama ada latar belakang. Pada era modern seperti sekarang ini, perusahaan mengalami persaingan yang sangat ketat, baik perusahaan yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang memiliki banyak modal. Tentunya dengan kondisi yang seperti ini, menuntut perusahaan untuk menentukan strategi yang akan digunakan sebagai alat dalam menghadapi persaingan dan menyikapi persaingan tersebut dengan cepat dan tepat. Salah satu keputusan penting yang dihadapi manajer keuangan dalam kaitannya dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal, yaitu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi hutang, saham preferen, dan saham biasa yang harus digunakan oleh perusahaan. Ada beberapa perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 hingga 2015 yang memiliki nilai DER di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan masih lebih memilih menggunakan hutang dibandingkan modal sendiri dalam melakukan investasinya. Tentu saja, hal ini akan berdampak pada tingginya biaya modal yang harus ditanggung, dan sejalan dengan hal itu maka risiko perusahaan pun akan menjadi lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu, apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur, sektor industri dasar, dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 hingga 2019. Yang kedua, apakah struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur, sektor industri dasar, dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 hingga 2019. Yang ketiga, apakah probabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur, sektor industri dasar, dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 hingga 2019. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk yang pertama, menganalisis pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur, sektor industri dasar, dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur, sektor industri dasar, dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh probabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur, sektor industri dasar, dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan probabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur, sektor industri dasar, dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya saya Siti Dania. Di sini ada gambaran model konseptualnya, yaitu yang pertama ada likuiditas, current ratio yang ditandai dengan X1. Yang kedua ada struktur aktiva yang ditandai dengan X2. Yang ketiga ada probabilitas atau return on asset yang ditandai oleh X3. Yang tiga variabel ini mempengaruhi apakah variabel ini mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio yang ditandai dengan Y. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama likuiditas, yaitu Rianto pada tahun 2010 menyatakan bahwa likuiditas terkait dengan kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang dimilikinya. Yang kedua ada struktur aktiva. Menurut Brigham dan Houston pada tahun 2006, perusahaan yang asetnya memadai atau aktivanya memiliki perbandingan aktiva tetap jangka panjang
lebih besar akan menggunakan hutang jangka panjang lebih banyak karena aktiva tetap yang ada dapat dipergunakan sebagai jaminan hutang. Yang ketiga ada probabilitas. Menurut Brigham dan Houston pada tahun 2011, probabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Probabilitas menggambarkan tingkat keuntungan untuk memperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Probabilitas dapat dinilai dengan berbagai cara, salah satunya adalah menggunakan rasio. Yang terakhir ada struktur modal. Menurut Agus Hartono pada tahun 2012 menyatakan struktur modal adalah merupakan perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preference, dan saham biasa. Selanjutnya ada rumus-rumus rasio. Yang pertama ada likuiditas. Karena rasio sama dengan aktivitas lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua ada struktur aktiva. Aktiva tetap dibagi total aktiva. Selanjutnya ada probabilitas, yaitu return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang terakhir ada struktur modal, debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi total equity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Rohaini dengan NIM 51121717046. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dari analisis pengaruh likuiditas, struktur aktiva, dan profitabilitas terhadap struktur modal pada 10 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2019. Jadi, jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Yang dimaksud dengan kuantitatif asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiono 2013. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria dan sistematika tertentu sehingga diperoleh sampel berjumlah 10 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini sebagai berikut, yaitu merupakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2019. Jika perusahaan baru terdaftar pada tahun tersebut atau delisting pada tahun tersebut, maka perusahaan tidak dapat dijadikan sampel. Yang kedua, perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2019. Dan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang menyajikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Serta perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program komputer atau software SPSS versi 21.0. Teknik ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan atau hubungan variabel bebas dengan variabel terikatnya. Variabel independen terdiri dari likuiditas, struktur aktiva, dan profitabilitas.
Ada juga data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan observasi non-partisipan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yakni dependen dan independen tersebut. Dalam proses pengolahan data tersebut dibantu dengan program IPU Utama 2016. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen, X1, X2, dan Xn. Dengan variabel dependen Y, maka data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Untuk yang selanjutnya, ada teknik analisis data. Metode analisis data ini berbentuk kuantitatif. Dalam hal ini, peneliti menguji sekaligus menganalisis terhadap angka yang ada pada laporan keuangan yang diperoleh, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan dari hasil uji yang telah dilakukan. Untuk analisis data digunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis, hingga uji koefisien determinasi. Baik, yang selanjutnya di sini ada tabel perkembangan debit to equity ratio, current ratio, struktur aktiva, dan return on asset. Yang pertama ada perkembangan debit to equity ratio pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Jadi tingkat debit to equity ratio tertinggi dimiliki oleh PT Duta Pertiwi Nusantara pada tahun 2019, yaitu sebesar 23,6%. Dan yang terendah dimiliki oleh PT MDQ Utama Tbk pada tahun 2018, yaitu sebesar 10%. Perbedaan debit to equity ratio tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing perusahaan memiliki keputusan struktur modal yang berbeda-beda. Bahkan beberapa perusahaan memiliki debit to equity ratio yang besarnya lebih dari 100%. Debit to equity ratio yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki proporsi hutang jangka panjang yang lebih besar dalam struktur modalnya. Artinya, perusahaan cenderung bergantung dengan dana eksternal yang besar untuk membiayai aktivitas perusahaan. Dan perkembangan current ratio pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Untuk yang selanjutnya ada tabel perkembangan struktur aktiva pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2019. Dan juga ada tabel perkembangan return on asset pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari teman-teman, dari rekan-rekan saya. Nama saya Haris Setiawan, NIM 062, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh. Berdasarkan data di atas, dilihat dari kolom probabilitas per variabel, terlihat hasil bahwa seluruh nilai probabilitas per variabel lebih besar dari A 0,05 sehingga HO diterima dan HA ditolak. Artinya semua variabel bebas secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat. Adapun hasil dari R-square sebesar 0,999913 di mana nilainya lebih kecil dari 0,5.
sehingga dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas tidak kuat untuk menjelaskan variabel terikat. Lalu ada nilai prob atau F statistik yang menunjukkan hasil sebesar 0,13509, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, variabel bebas secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat. Sehingga dari 5 sampel perusahaan yang diambil pada tahun 2018 sampai 2019 didapat current ratio X1 tidak berpengaruh signifikan pada debt to equity ratio. Struktur aktiva X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio. Dan return on asset X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap debt equity ratio. Dan di sini ada pembahasannya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, perusahaan di bidang tekstil ini dapat diketahui bahwa likuiditas, struktur aktiva dan probabilitas merupakan variabel yang tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Variabel independen yang berpengaruh terhadap struktur modal dengan arah negatif, tekstil ini diharapkan dapat mempertahankan kestabilan likuiditas dan mencegah untuk tidak memiliki likuiditas yang terlalu tinggi karena terlalu besar aset yang tidak produktif. Di sini ada kesimpulannya. Dalam penelitian ini, pengaruh likuiditas terhadap struktur modal memiliki pengaruh tidak signifikan dikarenakan perusahaan mempunyai likuiditas yang baik. Namun, jika hutang perusahaan ditambah, perusahaan akan memiliki ketakutan bahwa kelikuidan tidak akan lebih baik. Pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal berpengaruh tidak signifikan karena semakin besar jumlah struktur aktiva yang dimiliki oleh perusahaan akan menyebabkan peningkatan aktivitas pendanaan atau rasio hutang. Sedangkan pengaruh probabilitas terhadap struktur modal, variabel probabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur modal. Hal ini disebabkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas mampu membiayai kegiatan usahanya dengan laba ditahan yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan memiliki rasio struktur modal yang rendah, begitu pula sebaliknya. Sarannya di sini dari penelitian ini adalah 1. Bagi perusahaan, manajer perusahaan harus mampu mempertimbangkan keputusan pendanaan yang akan diambil, baik menggunakan modal sendiri maupun hutang. Pendanaan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan serta dapat menciptakan struktur modal yang optimum. 2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam menentukan dan memutuskan investasi yang akan dilakukan. Karena setiap investor menginginkan prospek yang lebih baik bagi perusahaannya di masa depan. 3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengambil manfaat dari penelitian ini untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai analisis pengaruh likuiditas, struktur aktiva, dan profitabilitas terhadap struktur modal sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat lagi. Diharapkan agar peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel independen dan juga dapat menambahkan sampel jenis perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.